Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kendil TV teman-teman. Semoga keadaan kalian semua dimanapun kalian berada sehat-sehat selalu dan selalu menjadi lindungan, ya, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah nggak suka sama seorang, bahkan apapun yang dilakukan selalu salah. Apapun itu, tidak terkecuali dengan presiden kita, Presiden Joko Widodo. Masa pada saat peringatan 17 Agustus di Istana Negara, 17 Agustus 2023, Pak Jokowi difitnah memakai baju adat dari Cina. Kadrun. Padahal Pak Jokowi sedang menggunakan baju adat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, malah dibilang adat dari Cina. Sebenarnya kalian kenapa sih drone? Kenapa? Kalian kok sangat fobia sekali dengan Cina. Kenapa? Kenapa fobia banget? Bahkan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu salah, dikait-kaitkan dengan Cina pula. Kan lucu bin ngakak. Ini ageman songkok singkepan ageng. Singkepan ageng. Keraton Kasunanan Geser dikit. Surakarta Hadiningrat. No, Surakarta Hadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy, salam dari Putra Melayu dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ahoy, merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat saya untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang menggunakan baju adat Raja Surakarta. Bukan Buat Cina. kalian para netizen yang mulutnya julid, yang tidak mengerti busana yang ada di Indonesia ini, makanya harus menggali lagi kebudayaan atau sejarah yang ada di Indonesia ini. Sebab satu provinsi, satu kabupaten, beda bahasa dan beda budaya. Oke. No. Nah, buat kalian yang julid, yang mengatakan baju yang dipakai Bapak Presiden Joko Widodo tahun ini di ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, kalian bilang itu adalah topi Cina. Maaf, jangan rasis. Ini adalah baju busana Raja Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir Waalaikumsalam, positif. Bang. Ahoy. Sumpah aku malu banget sama Hancur negeri ini. Kepala negara upacara bendera pakai baju Cina. dia tulis kayak gini. Oke. Baju Cina itu kayak gini, Pak. Jadi jangan buat malu, Pak. Tahu? Ini baju Cina. Cina itu Tahu. negara, Pak. Kalau saya itu suku Tionghoa, tapi saya orang Indonesia. Mantap. Warga negara Cici. Indonesia. Cuman suku saya orang Tionghoa. Dan kalau Cina itu negara. Ngerti? Kalau baju Cina itu kayak gini, Pak. Dilihat kiri kanan ya, Pak ya. Dibuka mata kau, Pak. Jadi dibaca, Bapak, yang dipakai sama Bapak tercinta saya ini, Bapak Jokowi yang aku fans banget ini, busana Raja Surakarta. Kau buka mata kau ya, Pak ya. Kau baca ini adat apa. Oke? Jadi untuk para netizen yang nanya, muka Oh, ini Bapak orangnya ini. Oke? Udah kedapatan aku muka dia ini. Oh, kasih bapak Oke? ini. Kalau untuk Bapak mau mempecah Toto. belakan suku Tionghoa sama suku orang apa, Bapak mikir, itu orang suku Tionghoa sama apa? Udah kita bersatu ya kan, Cakan? Iya. Nah, Ini aja dia adik angkatku, Pak. Jadi kau mau pecahkan suku Tionghoa, kau mikir pakai otak. Kita udah diterima di Indonesia ini dan kita warga negara Indonesia. Kau Toto pikir itu, aku Sekelat gerem kali Kompes sama kau, sumpah. 84. Gak ngerti kau Cina sama Indonesia, gak ngerti kau. Kecewa gue Pak Jokowi menggunakan topi tradisional negara Cina pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia kemarin. Nah itu kan yang mau digoreng lah kalau orang yang nggak bertanggung jawab itu tuh. Nielsen dia udah nge-stitch, udah ngebahas lebih banyak dari ini yang kalian tuh bisa lihat sendiri lah videonya gitu ya. Udah gamblang banget. Di sini yang mau gue bilang tuh adalah pemerintah tuh harusnya menghentikan ini semua guys, menghentikan yang namanya perpecahan antara dua kaum kayak gitu. Yang pertama adalah kaum yang merasa dia mayoritas, dan yang kedua adalah kaum yang merasa dia bukan. Dua kaum ini selalu berseteru guys gitu. Berseterunya adalah lucunya itu adalah selalu di internet. Mereka tuh adalah yang namanya minoritas vokal.
Dimana kalau yang di dunia nyata ketika ditanya gitu ya, pasti dia nggak bakal berani jawab. Tapi karena di dunia maya gitu ya, dunia maya orang tuh nggak kenal dia, nggak bisa ngeliat dia ada di balik layar kayak gitu, maka dia berani. Dan karena dia tuh sedikit jumlahnya, tapi dia menggunakan dunia maya untuk menyebarkan pesan-pesannya gitu ya, orang yang ngelihat akhirnya jadi apa? Orang jadi punya pendapat yang jelek gitu terhadap kaum A dan terhadap kaum B. Harusnya pemerintah yang baik itu adalah dia hentikan, kemudian dia rangkul dua-duanya, sehingga baik kaum yang merasa dia mayo, kaum yang merasa dia bukan tuh sama-sama terangkul, sama-sama terpuaskan. Itu yang namanya adalah ratu adil yang bisa membuat orang tuh shinfu kofu gitu loh. Hati dia turut, hati dia patuh, lisan dia juga patuh. Sayangnya sekarang ratu adil ini belum ada. Jadi pemerintah dalam ketidaksempurnaannya gitu ya, kalau dia tuh bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, kemudian membuat gua dan sekian ratus juta orang itu hidup tenang, hidup bahagia, maka dia yang layak kita pilih. Gak perlu deh namanya bikin-bikin kayak semacam apa Yaman, bikin-bikin kayak semacam Cina, bikin-bikin kayak semacam barisan sakit hati lah, kemudian lain-lain lah. Itu nggak menyelesaikan masalah karena semakin membuat jurang terpisah. Ya harusnya jurang ini nggak ada, harusnya kita satukan semuanya. Itu yang penting. Oke. Dari ribuan komentar yang masuk ke dalam video kemarin, Pak Jokowi disuguhkan nyanyi oleh saudari adik Putri Aryani, ya kan? Ini ada satu komentar yang cukup menggelitik sehingga saya harus memberikan suatu ya sedikit penjelasan ya. Apakah ini pertanyaan, sindiran, saya kurang paham. Tapi ketika ini dianggap sebagai pertanyaan, saya pikir bukan, ya. Ini datang dari saudara Multivitamin 3. Seharusnya multi ini ya kan, bukan muti. Ini menurut saya ya, Multivitamin 3. Komentarnya adalah kostum Jokowi tema Cina kah katanya. Ya, jadi ini cukup menggelitik. Bung, kalau Anda orang Indonesia ya, katakan Anda tidak tahu seragam yang atau baju adat yang dipakai oleh presiden pada acara kemarin, Anda bisa searching ini dari daerah mana. Karena maklum begitu banyak ya, ratusan mungkin baju adat di Indonesia ini ya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ini bertema Cina, ini menggelitik saya ya. Ini menggelitik saya. Artinya bahwa Anda mungkin lebih paham budaya pakaian dari Cina itu sendiri daripada budaya bangsa Anda sendiri. Tolong itu dicatat, Bung, ya. Bung Multivitamin 3. Ya, saya informasikan baju yang dipakai oleh presiden kita adalah dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ya. Ini namanya Ageman Songko Singkepan Ageng, ya. Ageman Songko Singkepan Ageng, ya. Jadi tolong dicatat. Boleh di searching lagi di Google ya, atau dimanapun Anda bisa mendapatkan informasi ini. Saya rasa itu salam satu bangsa, merdeka. Merdeka. Nongkrong lagi ya, biasalah ya, komentar. Pinocchio bingung lirik Ganjar ya ini. Aduh, ini Jokowi ini sepertinya sedang bingung 7 keliling ya. Ngapain bingung? Jokowi nggak bingung. Lirik Ganjar gak yakin ya. Lirik Prabowo juga gak yakin juga sepertinya ya. Akhirnya ya semakin menggebu-gebu ya, memunculkan isu Jokowi 3 periode. Wah ini, aduh parah Jokowi ya, aduh ya. Apakah ini bangsa ini akan dipimpin lagi sama rasnya Pinocchio gitu? Diperpanjang. Kacau ini. Tambah parah ini ya. Jangan deh ya. Janganlah ya. Jangan mau 3 kali ya. Kayaknya ini apa namanya sudah bingung ya Jokowi ini ya. Dari kiri Pak Ganjar ya, calon kalah. Dari kanan Pak Prabowo, nggak yakin juga bisa menang ya. Akhirnya bingung ya. Kenapa mesti bingung? Ya karena takut lah. Dia nggak bingung. Donald Trump gitu loh. Masuk penjara. Aduh. Oke ya. Salah masuk penjara ya.
orang Kacau. nyari panggung pada ngitung. Kita itu kan utang negara kita 7.000 triliun gitu kan. Kalau dibagi 270 juta sehingga masing-masing orang mempunyai utang sekitar 26 juta. 26 juta. Itu didengung-dengungkan gitu. Seolah-olah rakyat yang menanggung gitu. Iya benar, tapi rakyat yang mana yang menanggung? Sekarang begini aja. Yang menanggung kan yang membayar pajak. Ya kan? Karena utang itu dibayar dari pajak dari rakyat gitu. Nah, sekarang kita hitung aja. Misalkan gua ini udah 60 tahun lebih udah nggak produktif. Tetapi tiap bulan gua membayar pajak dari penghasilan gue sekitar 4 juta. Ya kan? Nah, kalau 4 juta itu kalau 12 bulan itu sudah berapa? 4 kali 12 berapa? Udah 48 juta. 48 juta. Jadi itu aja utang gue udah lunas dong. Ya kan? Kan utang per orang, dari utang negara itu per orang kan 26 juta. Nah, gue memberi pajak 48 juta. Masih sisa. Apalagi orang yang penghasilannya jauh lebih banyak dari gue tuh banyak. Pengusaha dan macem-macem. Jadi nggak usah khawatir dengan utang negara terus ditakut-takuti bahwa setiap orang itu mempunyai utang 26 juta dari 7.000 triliun itu. Nah, dari gue saja kalau setiap orang tuh 26 juta utangnya, gue bayar pajak setahun itu 48 juta. Itu udah lunas utangnya. Oke, apalagi para pembayar pajak jumbo, pengusaha dan sebagainya yang triliunan pajaknya itu. Jadi nggak usah khawatir, apalagi lu yang nggak pernah bayar pajak tapi keluar gitu. Jadi santai aja, nggak masalah dengan hutang kita pada luar, nggak usah masalah. Ya udah gitu aja. Jadi tak ulangi ya, 7.000 triliun itu kalau dibagi 270 juta orang manusia Indonesia masing-masing mendapat sekitar 26 juta utangnya gitu ya. Nah, sekarang dari gue ini yang rakyat biasa, yang udah tua, yang masih mampu untuk bekerja gitu ya. Aku setiap bulan rata-rata 4 juta aku memberikan pajak penghasilan itu. Jadi kalau setahun udah 48 juta. Nah, jadi utang per orang tuh 26 juta. Nah, gue saja itu 48 juta bayar pajak. Jadi lunas. Begitu. Jadi bukan beban yang berat. Apalagi masih banyak orang yang berpenghasilan jauh lebih besar daripada gue. Mungkin pajaknya triliunan. Jadi nggak masalah gitu loh. Repot amat sih. Kupu mereka memang sudah bingung sebenarnya, bingung mau pakai cari apa lagi ya, cara apa lagi untuk menenggelamkan Pak Jokowi itu bagaimana caranya. Banyak banget cara-cara yang mereka lakukan walaupun sebenarnya cara itu cara kotor gitu ya. Ijazah palsu. Mengsulkan Jokowi, utang negara. Ini juga pokoknya membuat sentimen negatif lah kepada Pak Jokowi itu banyak banget. Tapi alhasil orang-orang jahat itu memang nggak pernah menang. Kacau ya Allah, ya Allah. Aduh, mengenai utang negara teman-teman, ngapain lo pikir lah? Ngapain? Mending kerja. Gak mungkin orang datang ke tempat lo dari pemerintah, nih utang negara ini saya tagihkan kepada kalian nih. Gak mungkin kayak gitu. Aduh, narasinya narasi mengeluh. Gak pernah bersyukur. Kalian semua jiwa-jiwa pengemis, mental miskin, kayak gitu, ngeluh terus. Oke, Bes, terima kasih. Ya, tugas kita semua sebenarnya untuk memerangi hoak-hoak kayak gini hoak-hoak. Ini masa negara sendiri nggak tahu itu baju pakaian adat dari mana, malah justru kalian tahu dari Cina, atau kalian sebenarnya antek-antek Cina itu. Adat sendiri nggak tahu, malah adat orang lain dia tahu, oh ini dari Cina. Belajar itu adat bangsa kita sendiri, jangan adat negara lain ya. Tugas kita itu mengkonter ya, media sosial itu kita mengkonter untuk apa itu, menghadang hoak-hoak itu loh. Terima kasih saudaraku, sehat selalu, salam sehat, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.